Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, khususan khosoh dumateng Rama Kyai Thohar beserta Bunyai, nafa'allahu bihi wa bi'ulumi fidarain, amin. Para ustadz, para ustadzah, para santri-santri sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah hidayah serta inayahnya kita masih bisa diberi kesehatan, keimanan serta keislaman untuk memperingati acara Nuzulul Quran pada malam hari ini di pondok pesantren yang insya Allah penuh barokah, Pondok Pesantren Darussalam Toili. Itu namanya sama seperti pondok saya dulu, Darussalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para santri-santri yang kami hormati, jujur pertama di sini sebenarnya saya itu belum pantas kalau memberikan maulidatul hasanah. Jadi saya ini sama seperti kalian, saya juga santri. Jadi kita nanti bahasanya cerita-cerita, belajar bareng, tukar pengalaman apa yang pernah saya alami. Mudah-mudahan itu bisa jadi contoh ataupun bisa jadi motivasi para santri sekalian. Untuk pertama, mungkin banyak orang yang belum paham dengan saya. Jadi kalau istilah orang tak kenal maka tak sayang. Tapi untuk mbak-mbak santri jangan sayang sama saya karena saya sudah punya ada istri. Jadi nanti dilirik. Jadi saya walaupun saya ini masih baru menikah, jadi termasuk masih pengantin baru. Jadi nama saya itu Muhammad Kamaluddin. Saya itu kelahiran Lampung. Tahu Lampung? Sumatera, di Pulau Sumatera. Istri saya juga dari Pulau Sumatera. Kami sama-sama dari Lampung. Kami di sini di Sulawesi baru berapa bulan ya? 5 atau 6 bulan. Jadi kami berdua ini diutus oleh Kiai untuk berjuang di tanah Sulawesi, yaitu membuka Geraha Tahfidz BUQ Minhajut Thulab yang ada di Toili Barat. Itu pun kita masih baru menikah 1 bulan sudah dikirim Kiai ke Sulawesi. Padahal pandangan saya nggak pernah ada rencana untuk ke Sulawesi, itu nggak ada. Jadi ini sedikit cerita agar supaya itu bisa menjadi contoh ataupun motivasi bagi para santri. Karena sama, status kita sama, saya juga pernah mengalami yang namanya jadi santri. Sampai sekarang pun saya juga masih santri. Mudah-mudahan saya juga diakui santri Darussalam Toili ini. Jadi biar kita ini sama selevelnya. Mungkin kalau saya sudah agak sedikit senior, kalau kalian kan masih junior. Karena umur kita dan pengalaman kita kan mungkin beda zaman. Jadi kalau pertama, saya itu setelah menikah, tiba-tiba sebelum menikah itu masih lamaran sama Kiai, saya tiba-tiba dipanggil dan tiba-tiba disuruh untuk pergi ke Sulawesi. Padahal pandangan saya sama sekali tidak ada untuk ke Sulawesi. Jadi ini karena perintah ataupun dawuh guru, jadi saya pertimbangkan izin kepada orang tua. Akhirnya orang tua meridhoi karena memang itu kiai yang dawuh. Akhirnya saya dengan istri saminah wa atona
untuk pergi ke Sulawesi dengan tujuan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi mungkin agak mirip ceritanya sama Pak Yai Tohar waktu pertama kesini, ya agak mirip-mirip mungkin kisahnya. Mungkin tapi cek mending kula kaya nih. Jadi lek kula wis enek sing nampani, kalau Pak Yai dulu cek pontang-panting sendirian, kalau saya enggak. Saya sudah ada yang menampung bahasanya. Jadi itulah hikmah. Jadi saya dulu berpedoman bahwasanya santri itu tidak hanya melulu mengejar prestasi, tidak hanya melulu mengejar alim, tidak hanya melulu ingin pintar dan sebagainya, tidak. Saya berpedoman seperti bahwasanya barokah itu juga penting. Jadi untuk para santri ini wajib tahu yang namanya barokah. Sudah paham yang namanya barokah? Barokah itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Contoh ilmu sedikit tapi manfaat, itu yang namanya barokah. Jadi itu penting barokah itu. Jadi bahkan saya itu pindah pondok pesantren itu mungkin sekitar ada 4 atau 5 kali, bahkan saya lupa itu 4 atau 5 kali saya pindah-pindah di pondok pesantren. Tapi pedoman saya bahwasanya di situ saya harus bisa dikenal kiai. Prinsip saya dari awal itu. Jadi makanya saya nggak mau kok dipondokkan pesantren yang besar, yang santrinya sudah banyak sampai ribuan. Saya nggak mau. Saya pilih santri itu sedengan. Ya 250, 300, pokoknya masih segitu-gitulah. Jadi ada harapan untuk dikenal kiai itu lebih enak. Nah, karena pedoman saya itu barokah, walaupun nggak pinter nggak masalah, yang penting barokah. Karena dari kecil didikan orang tua saya itu memang sudah seperti itu. Jadi waktu kecil pun, ketika saya masih kecil, nah sak menten ngeten niki, sak nduk-nduk niki, dari kecil itu saya sudah dididik oleh ayah saya. Ketika ada kiai besar bertamu di rumah saya itu kan pasti dikasih air minum. Nah, itu selalu ketika kiai itu sudah pulang, sisa air minum itu saya selalu dipanggil oleh saya disuruh menghabiskan sisa kiai tersebut. Selalu bilang kepada saya agar supaya bisa mencontoh seperti ini, agar kebarokahan oleh kiai ini. Dan itu sudah nggak tahu berapa kiai yang sering datang, dan saya selalu seperti itu. Itu pun dari mindset pertama saya sudah diajari yang namanya barokah. Kalau menurut saya barokah itu lebih penting. Karena apa? Yang namanya barokah itu pasti guru itu ridho. Satu, sepintar apapun kita, sealim apapun kita, kalau guru kita itu enggak ridho, kita itu akan berkembang susah. Ilmu kita itu akan manfaat itu pun susah. Jangankan manfaat kepada orang lain, manfaat kepada diri sendiri itu pun terkadang susah. Jadi kalau kisah di pondok pesantren itu rata-rata justru kiai-kiai yang besar itu dulunya tidak sepintar-pintar ataupun santri yang menonjol. Ini ada kisah, kalian kan tahu pondok pesantren Lirboyo di Jawa Timur, pernah dengar? Itu kan pendirinya Mbah Yai Abdul Karim, atau dulu namanya Mbah Manap. Mbah Manap itu bukan termasuk kiai yang pintar, bukan kiai yang cerdas. Jadi ceritanya itu Mbah Manap, Mbah Abdul Karim, Mbah Ihsan Jampes, pengarang kitab Sirajut Thalibin, terus Mbah Ma'ruf Kedunglu, itu 3 serangkai. Mereka itu 3 serangkai niat mau mondok ke tempatnya Syekhona Khalil Bangkalan. Dari 3 orang itu sudah perjanjian, kalau kerasan satu, kerasan semua. Jadi kalau kerasan kalau nggak kerasan satu, harus pulang semua. Jadi kalau nanti salah satu ada yang nggak kerasan, itu harus pulang. Bertiga itu memang harus pulang walaupun satu kerasan. Itu sudah perjanjian dari awal. Ketika sampai di Madura, beliau bertiga ini jamaah kepada Mbah Khalil. Ketika di situ Mbah Khalil ngimami,
sholat dengan lafadz ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan waladhdallin tapi waladhdallin. Itu langsung setelah sholat itu Bayi Ma'ruf sama Bayi Ihsan, karena dua ini adalah kiai yang cerdas. Jadi cerdas-cerdas, Bayi Ihsan sama Bayi Ma'ruf itu orang yang cerdas. Itu langsung bilang, "Bah, mosok jerene kiai terkenal wali maca Fatihah wae enggak fasih. Mosok ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ora waladhdallin. Wis gak mantep kali ngene iki. Kudune balik. Ayo balik." Terus ditakon, manap kan Mbah Abdul Karim dulu namanya Manap. "Piye kowe nap?" "Ya lah aku ki mantep ae." "Ya kowe goblok." Kan kayak gitu. Jadi dibilang karena Mbah Manap itu termasuk bukan santri yang apa? Bukan yang pinter. Terus akhirnya karena kesepakatan itu, akhirnya mereka bertiga pulang. Ketika di tengah jalan, beliau bertiga ini dihadang oleh seekor macan. Pertama, Bayi Ma'ruf itu yang maju, dibacakan Fatihah. Bukannya menjauh, macan itu semakin mendekat. Bukan menjauh, malah semakin mendekat. Lalu Bayi Ihsan, "Wis aku sing ngadang." Dibacakan Fatihah dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, pokoknya secara sempurna dan fasih. Bukannya semakin menjauh, malah mau menerkam. Akhirnya Mbah Manap, Mbah Abdul Karim itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung macannya melayu. Nah, dari situlah, dari sebuah kemantepan itu, karena barokahnya Bayi Khalil, pokoknya seniru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin seperti itu. Akhirnya mereka bertiga itu, wah, kok mandi malahan, padahal kowe goblok dewe. Terus karena apa? Saking mantepe barokai yang dibaca sama Mbah Yai Khalil. Akhirnya beliau bertiga kembali lagi ke pondok pesantren Mbah Khalil, lalu di situ belajar di situ sampai akhirnya tamat, sampai disuruh pulang sama Mbah Khalil itu. Nah, barokah beliau dari bertiga itu, Mbah Abdul Karim mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang sampai sekarang bisa sebesar itu. Itu kan kalau di Lirboyo sekarang mungkin santrinya total kurang lebih sekitar 30.000. Kalau zaman saya dulu nggak mau di Lirboyo waktu itu masih sekitar 5.000 waktu itu. Itu pun menurut saya sudah banyak, apalagi sekarang 30.000 kurang lebih. Tapi komplek-komplek, tidak satu komplek enggak. Jadi mungkin yang salap itu mungkin sekitar ada 15.000, ada kompleks yang khusus wong sugih, enek sing khusus ada mahasiswa dan sebagainya. Itu barokahnya satu Mbah Abdul Karim. Bayi Ihsan Jampes itu mengarang kitab Sirajud Tolibin. Bahkan kitab itu dilombakan sampai di Kairo, itu dikaji di sana menjadi mata pelajaran di Mesir. Bayi Ma'ruf Kedonglo itu punya jamaah sholawat namanya Wahidiyah. Tapi kalau kita jangan mengamalkan itu karena lek gak kuat bahaya. Itu untuk kalangan-kalangan tasawuf yang sing kalau kita dilarang. Itulah sedikit yang namanya barokah. Jadi takzim kepada guru, terus hormat kepada guru, kita bisa menyenangkan guru, itu menjadi barokah tersendiri bagi para santri. Itu penting. Jadi contoh barokah kecil, mungkin kalian sering melakukan apa tidak? Sandalnya kiai itu kalau dibalikkan, ditata. Sandalnya ustate itu dibalikkan, ditata. Sering kayak gitu. Nah, itu kan namanya sedikit, itu barokah. Tujuan kita apa? Menakne kiai ben kalau pakai sendal kan ojo sampai sendal kiai ini malah didek-dek, disempari ngono kuwi malah rusak kuwi jenenge. Itu sedikit yang namanya barokah yang bisa kita ambil setiap hari. Jadi kalau saya itu di pondok ya sama mungkin seperti kalian. Ya mbiyen ya tau ndablek barang, ya kadang metu, ya kadang ya main PS barang sian. Itu ya wajar jenis santri. Kalau di sini juga ada yang seperti itu. Kata. Tapi walaupun senakal-nakalnya saya di pondok, tapi saya berprinsip untuk tidak meninggalkan kegiatan pondok pesantren. Kalau saya dulu di Jawa, jadi pondok saya di Jawa itu namanya juga Darussalam, tapi di Trenggalek bukan di Banyuwangi. Namanya sama juga Darussalam.
Bahkan dulu sebenarnya pondok saya itu yang di rumah ya tak namai Darussalam sebenarnya, tapi terus akhirnya kalau dipindah teng Sulawesi jadi ya wis Minhajutulab lah jenenge, bukan Darussalam. Darussalam sudah ada di Toili, sudah terwakilkan. Jadi itu barokah, contoh yang kecil. Nah kalau pengen kita itu barokah yang besar, pengabdian kita itu kepada guru, kepada pondok pesantren, itu kita harus tulus. Makanya kalau syaratnya mencari ilmu ada yang namanya tulis zaman, lama waktunya. Jadi waktunya harus lama, jangan mondok cuma 3 tahun, 6 tahun itu masih belum apa-apa. Dulu saya berpikir mondok 3 tahun itu cukup. Saya berpikir dulu seperti itu. Alah mondok nggo syarat 3 tahun cukup. Saya berpikir seperti itu awalnya. Tapi setelah itu di akhir hampir 3 tahun itu saya berpikir, lah aku 3 tahun kok cek panggah goblok kayak. Ketika itu bahkan saya 3 tahun itu sudah alfiyah, tapi alfiyah ini arti apa-apa, bahkan Eropa gak paham, padahal sudah alfiyah waktu itu karena kilat bahasanya. Karena awal mondok saya dulu di pesantren agak modern, jadi meriti jurumiyah setahun, meriti setahun, alfiyah 2 tahun waktu itu belum terlalu paham, sampai akhirnya di akhir itu saya membuat pertaruhan. Jadi saya disuruh untuk ikut tes di UNY. Ketika itu saya pertaruhan, kalau saya lulus di UNY berarti saya kuliah, tapi kalau saya tidak lulus mondok salap. Jadi mondok salap yang nggak ada sekolahnya, khusus mondok. Nah ternyata Allah berkehendak saya memang harus mondok lagi. Jadi akhirnya saya mondok di Salap waktu itu, terus di Jawa. Jadi saya berapa kali itu pindah, di Palembang aja saya 2 kali, di Jawa 1 kali, terus di Lampung itu 2 kali, berarti 5 kali saya di pondok pesantren. Dan di semua tempat yang saya pernah mondok itu saya semua kenal dengan kiainya, saya dekat dengan kiainya. Bahkan yang terakhir ini saya itu di pondok ya enggak cuma dekat, kiai itu selalu curhatnya malah sama saya karena saya jadi sopirnya kiai. Jadi bahkan kami itu sudah mempunyai komunitas yang namanya sopir kiai. Teng mriki enten sopir Mbah Yai. Ada enggak? Ndak yo, lek enek ki yo supir kiai iki, kiai ning ndi-ndi yo disupiri. Mobilnya lek kotor ya dumbahne. Itu mungkin terlihat hal sepele atau hal lumrah, tapi itu banyak barokah. Karena apa? Jadi supir kiai iki paling penak. Ya paling penak ning ndi nyupiri kiai, lek pengajian ya rokok ra tau tuku. Terus linggo ya mesti mangane enak, awur kiai-kiai pasti itu. Jadi enggak hanya dikenal kiai, bahkan saking dekatnya curhat anak-anake mawon teng kula kiai kalih Bu Nyai niku. Itu saking penake. Jadi itulah prinsip saya untuk mencari barokah, keberkahan. Nah, terus santri-santri juga ini satu, hindari yang namanya pacaran. Ya. Hindari yang namanya pacaran. Jadi sedikit cerita. Jadi saya dengan istri saya itu beda pondok, tidak satu pondok. Saya beda pondok. Jadi antara pondok saya dengan pondok istri saya itu masih saudara. Jadi wis ngenteni dijodohne. Jadi saya dulu kayak gitu, jual mahal. Jadi saya nggak pernah pacaran, tapi rodok jual mahal. Jadi saya itu ngenteni dijodohne. Tapi saya dulu rodok milih. Jadi jodohnya manut tapi rodok milih. Jadi dijodohnya kok kira-kira gak pas, kalau tak istikharah riyin. Jadi istikharah dulu. Tapi lah kira-kira wes pas, ya udah mantep ngono. Dan terus kok nggak ditakoni lah kalau istikharah pun insya Allah mantep ngono. Lah sesuai angen-angen. Tapi kalau nggak sesuai angen-angen ya nggak dhisik. Ya deh. Tapi ya kudu sesuai, kita yang harus sesuai maksudnya iki aja dhewe iki ngrasa wis elek njaluke sing ayu ya aja ngono kuwi, standar lah. Kalau wajah nilainya 7 ya goleki ya 7, aja wajah nilainya 3 njaluk nilai sing 8, bojone ya abot. Jadi memang harus sesuai lah. Kalau pengen dapat yang hafal Quran, nah itu ya sesuai juga kadar ilmu nih. Minimal kita bisa sampai khatam alfiyah, terus jadi ustadz 8 tahun minimal, ya harus seperti itu. Jadi ya jangan sampai
Cik mondok 3 tahun jaluke wis ayu, hafal Quran, sugih bisa. Walah. Apa ya kuat bayar uang panah ini. Jadi minimal itulah. Jadi wong lanang ki rada jual mahal. Walaupun kita nggak ganteng tapi ya minimal ilmunya ya rada dhuwur. Itulah sedikit pengalaman. Jadi ya santri-santri kudu ngono kuwi. Jangan cuma 3 tahun terus metu. Jadi ya minimal ya tamat alfiyah lah. Jadi itu memang harus kita apa yang namanya terapkan kepada diri sendiri. Jadi ben barokah ngono lho. Jadi hikmah kepada kiai, hikmah kepada pondok itu barokahnya sangat luar biasa. Bahkan dulu di pondok saya itu ada seorang yang zaman dulu kan itu belum ada yang namanya listrik. Di pondok itu kerjaannya cuma satu, ngisi air, bak air itu. Kalau dulu kan nimbo tuh, nggak ada sanyo dulu. Cuman itu kerjaannya, satu itu tok. Dan beliau itu bukan termasuk orang yang pintar, jadi termasuk goblok, termasuk ini pondok. Bertahun-tahun, tapi lama di pondok itu sampai 15, 20 atau 20 tahun waktu itu. Ngaji kursi tok, ngaji tafsir Jalalain tok ngene kiai niku. Ngaji gur tafsir Jalalain tok, sing lain-lain nggak iso. Ya gur tafsir Jalalain tok. Tapi karena di situ selalu ngisi bae kamar mandi kiai dan itu selalu istiqomah bertahun-tahun seperti itu, akhirnya pulang itu sampai jadi kiai. Nah, iki ceritanya rada lucu. Karena tiba-tiba ada orang datang terus pengen jadi santri nih. Nah, bingung rodoan. Mergo ngajine rong tak iso. Akhirnya setiap pagi jadi disemayani, mulai besok ngaji. Jadi kiai kuwi setiap pagi nggawa kitab moro ngene kancane, belajari dhisik aku. Balah iki. Jadi pertama itu seperti itu. Terus engko bengi baru diajarne ning santrine yang 2 orang itu yang pertama. Setiap pagi seperti itu. Tapi jadi ketika kok hujan, ada halangan, yo santri ini dilibur nih, mergo borong iso balah, nggak ada bahan. Itu contoh sedikit barokah. Sampai sekarang akhirnya punya santri dan pondoknya itu besar. Terkenalnya Kiai Tafsir Jalalain karena hanya itu tok yang bisa dianu. Itu lama-lama ora gur iso. Lama-lama menjadi hafal satu kitab Tafsir Jalalain. Itulah yang namanya barokah. Barokah itu seperti itu, sedikit tapi manfaat akhirnya bisa bertambah banyak. Nah, itu motivasi lah untuk santri-santri. Mungkin itu perkenalannya cukup. Nah, sekarang ini malam 17 Ramadan atau biasa disebut malam nuzulul Quran. Kalau kita belajar dari nama saja, kenapa kok dinamakan nuzulul Quran? Karena kenapa enggak kan nazala atau angzala atau ning kono kuwi mau ingzala. Nah, itu yang mungkin ulama-ulama dulu kalau memakai ingzal itu mungkin akhirnya kayak opene Santi Putra. Iku pikirannya wis merono paling. Lah ingzal iki apa? Lah biasanya ingzal lek ora ikhtilam terus metune dipeksa. Apa itu ya? Ikhtilam tahu wis paham toh? Paham urung? Nah, kalau ingzalul Quran gua akhirnya rada pikirannya piye ngono kan. Makanya ulama-ulama dulu memilih nama yaitu nuzulul Quran. Nah, kalau ingzal terus malah ingzalul Quran, pikirannya ingzal malah balik dipeksa jenenge ingzal. Itu nuzulul Quran malam 17 Ramadan dan itu pun banyak berbeda pendapat bahwasanya nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan atau biasa yang di situ ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar karena inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, di situ dari situlah ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya malam nuzulul Quran itu ya malam Lailatul Qadar. Entah itu 17 Ramadan itu dari mana, karena itu banyak ulama pendapatnya, ulama beda-beda dan itu punya masing-masing. Yang penting kita ngikuti wae karena kita itu enak sekarang, kita hanya tinggal mengikuti ulama. Kita enggak ijtihad sendiri. Nuzulul Quran pertama kali yang diturunkan adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam
lam itu 1 sampai 5 itu pertama kali. Lah Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, ya pertama ya rada wedi karena kan jenis nuzulul orang tahu ngerti, sedangkan Nabi itu adalah ummi, Nabiil ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lah malaikat Jibril teko langsung ngomong ikra. Lah Kanjeng Nabi jawab, lah aku kira iso maca ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi bersyukurlah santri-santri sing enek urung iso maca ora iso nulis, berarti itbak Kanjeng Nabi ya. Jadi itbak Kanjeng Nabi enggak iso maca ora iso nulis. Tapi Kanjeng Nabi sekali dibacakan langsung hafal. Kenapa kok Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Karena itu untuk menjaga bahwasanya orang-orang kafir itu agar supaya percaya itu bukan karangan dari Nabi. Kalau Al-Quran itu karangan Kanjeng Nabi kan terus banyak orang yang nggak percaya kalau Nabi itu bisa baca, bisa nulis. Makanya sama Allah Nabi itu ditakdirkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi langsung karena malaikat Jibril niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun lewat berapa bulan, ada yang mengatakan 20 tahun. Itu kalau umumnya ya kita dibulatkan saja 23 tahun. Itu berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kenapa kok Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus? Itu ada hikmah. Ketika kalau kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil itu kan diturunkan satu blek sekaligus. Contoh kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan itu dikhususkan untuk orang-orang Israel. Nah, ketika Taurat itu langsung diturunkan, itu ada perintah, ada larangan. Perintah dan larangan. Ketika itu orang-orang Israel hanya sedikit yang bisa mengamalkan. Karena perintahnya itu langsung sekaligus. Jadi tidak berangsur-angsur. Setelah itu dan ya sudah. Nah, perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya adalah bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu itu sebenarnya ada bahwasanya di situ Al-Qur'an tercantum di dalam kitab Taurat. Kalau kitab Taurat yang asli loh ya. Kalau yang sekarang itu kan sudah banyak dirubah. Terus Injil apalagi? Kalau Injil itu kan kitabnya orang Nasrani, itu sudah dirubah. Itu karena orang-orang Romawi dulu merubah kitab Injil itu ada sebuah kepentingan. Makanya umat Nasrani ataupun Katolik itu pusatnya di Vatikan, di Roma, Italia sana. Karena memang orang-orang Romawi pada zaman Nabi Isa itu dulu pada zaman penjajahan gencar-gencarnya orang Romawi. Ketika itu Kristen itu, Nasrani itu dijadikan sebagai alat untuk menjajah. Makanya kitab Injil itu banyak yang sekarang yang dirubah, itu yang merubah ya orang-orang Romawi. Sedangkan Taurat itu yang merubah ya orang-orang Yahudi. Itu juga ada kepentingan. Nah, kalau kita mau sebenarnya di Injil dan Taurat itu sudah dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Itu dihilangkan agar supaya apa? Agar supaya orang-orang tersebut itu tidak mengimani bahwasanya di situ ada Nabi yang terakhir. Mereka hanya mengimani kalau orang-orang Yahudi itu Nabi Musa. Kalau orang-orang Nasrani itu ya Nabi Isa. Nabi Muhammad nggak ada. Padahal kalau kita melihat orang-orang Yahudi itu ketika meratap di tembok itu mengucapkan Muhammad, tapi dia tidak tahu bahwasanya itu adalah nabinya orang Islam, karena di kitab Tauratnya itu ada. Makanya kalau Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur itu memang ada hikmah tersendiri. Yang pertama, umat Islam ini diperintah itu secara pelan-pelan. Jadi kan di Al-Qur'an ada ayat perintah, ada ayat larangan, kan di situ ada perintah pelan-pelan. Kita pertama disuruh sholat. Kalau dulu masih 2 rakaat sebelum fajar sama 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Zaman dulu belum ada sholat 5 waktu, itu masih perintah seperti itu. Lalu ada perintah lagi
Terus setelah Nabi hijrah ada zakat, terus ada diperintah lagi puasa. Itu secara bertahap, tidak sekaligus. Kalau sekarang kan kita sekaligus. Makanya kita bisa membedakan kualitas keimanan orang sekarang dengan orang dahulu itu beda. Karena kalau kita yang sekarang itu hampir mirip seperti umat-umat Israel, karena kita sudah Al-Quran itu sudah menjadikan satu buah buku. Kalau dulu kan tidak. Al-Quran itu dibukukan baru pada saat zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya Utsmani itu kan, Rasul Utsmani, Al-Quran Rasul Utsmani yang biasa menjadi tolak standar orang-orang hafalan kan pakai Rasul Utsmani itu biasanya. Itu baru dibukukan pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Kalau dulu pada zaman Nabi, ya wong ki kabeh rata-rata hafal Al-Quran. Ada yang menulis di mushaf itu dengan pelepah kurma. Ada beberapa saat seperti itu. Nah sekarang kita harus bersyukur. Kalau dulu Khalifah Utsman bin Affan tidak ada inisiatif membukukan Al-Quran, ya Al-Quran itu bisa bahaya, bisa banyak yang merubah, ada yang di situ disalahgunakan dan sebagainya. Makanya waktu Khalifah Utsman bin Affan itu mengumpulkan para sahabat yang mempunyai mushaf. Nah dari pengumpulan Al-Quran ini ada beberapa pendapat ulama bahwasanya Al-Quran ini susunannya yang sekarang itu ada yang ijtihadi, ada yang tauqifi. Ijtihadi itu adalah kesepakatan para sahabat, tauqifi itu sudah tuntunan dari Rasulullah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ketika malaikat Jibril ikut mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ada ayat Al-Quran yang turun, itu pun malaikat Jibril mengatakan ini bagian dari surat ini. Nah ini lanjutan dari ayat ini. Dan itu pun Nabi mengingat. Lalu dikatakan kepada sahabat ada yang menulis, terus disebarkan, baru mereka semuanya hafalan. Itu kan ketika itu Khalifah Utsman mulai khawatir bahwasanya banyak orang-orang yang hafal Al-Quran itu sudah meninggal, ada yang gugur di medan perang dan sebagainya. Makanya takut bahwasanya nanti Al-Quran itu kalau tidak dibukukan dari sekarang nanti banyak disalahgunakan seperti kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Makanya sampai sekarang Al-Quran itu masih terjaga kemurniannya. Itu sebagai pedoman hidup kita. Semua masalah hukum itu kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu adalah langsung kalamullah. Makanya kita itu nggak bisa yang namanya menafsiri Al-Quran secara mentah. Makanya itu tantangan bagi santri-santri, terutama santri putra, harus minimal harus paham yang namanya mantek, balaghah, nahwu, shorob. Itu penting. Kalau kalian belum paham itu, jangan berani-berani untuk menafsiri Al-Quran, karena kalamullah itu penuh dengan yang namanya kata-kata seperti kalau kita ini kayak puisi, jadi bahasanya itu bahasa kiasan. Kita nggak bisa memaknai langsung secara mentah. Ibarat kita makan rambutan itu sak kulite, ojo. Jangan seperti kayak orang yang sering membid'ahkan, mengkafirkan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Itu kan hadis yang dimakan secara mentah. Itu harus ada pentafsiran. Lafaz kullun di situ kan bimakna ba'dun, tidak semua, tapi kulun itu dimakna sebagian. Jadi kan banyak sekarang ustadz-ustadz yang di situ muncul baru, apalagi yang artis moro hijrah terus jadi ustadz dan sebagainya. Itu kan selalu membawa ayat-ayat Quran, membawa hadis yang dimaknai secara mentah. Itu bahaya, karena ya bukan level kita untuk menafsiri. Karena kita harus ngalim itu, kita harus paham nahwu shorob, kita harus paham mantek balaghah. Belajar mantek balaghah wis urung? Sudah pernah belajar ilmu mantek balaghah? Ya makanya alfiyah yang dhisik dikatamne aja kesusu boyong. Jadi jangan pulang dulu kalau belum khatam itu semua. Itu penting. Jadi kita harus kalau pengen nafsiri Al-Quran ya seperti itu. Apalagi yang namanya surat Fatihah. Nah itu luar biasa.
Jadi bisa dikatakan bahwa surat Fatihah itu adalah di situ inti dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ada berapa? 144 surat. Terus Al-Qur'an itu ada 340 ayat. Jadi kan banyak toh di Al-Qur'an. Terus apa? Huruf ya. 340.740 huruf, dan huruf di tengah-tengah Al-Qur'an itu berada di huruf fa. Lafat apa? Wal yatalat tof di surat Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi itu wal yatalat tof juz 15 kalau nggak salah. Itu kan pas di tengah-tengah. Itu pun ketika penyusunan itu memang sudah apa? Tidak semerta-merta ning kono ki ngasal, tidak. Jadi ada pandangan ulama yang mengatakan yang tadi ijtihadi, ada yang mengatakan tauqifi. Jadi kalau yang ijtihadi berpendapat ini mutlak anu sahabat, tapi ada yang berpendapat ini tauqifi adalah tuntunan dari Rasulullah. Makanya ketika itu Sayyidina Utsman waktu itu masih bimbang di antara surat At-Taubah sama surat Al-Anfal. Makanya antara di surat At-Taubah itu kan awalnya tidak ada bismillah. Itu karena masih bimbang. Sayyidina Utsman itu masih bimbang ini bagian dari surat mana, Al-Anfal atau At-Taubah. Karena biasanya Rasulullah itu mengatakan masukkan ayat ini dalam surat ini, masukkan ayat ini dalam surat ini. Tapi ketika itu belum dikatakan oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Makanya ning kono kuwi mau surat Taubah tidak ada bismillah, karena itu keraguannya Sayyidina Utsman waktu itu. Jadi ijtihad para sahabat. Nah, sebagian, makanya yang kita yakini adalah itu sebagian apa? Sebagian tauqifi, ya sebagian ijtihadi. Karena dulu mushaf-mushaf yang dikumpulkan itu seperti contoh milik Ubay bin Ka'ab itu sudah tertata dari Fatihah, Al-Baqarah, terus apa? Pada Al-Baqarah surat apa? Ali Imran, terus An-Nisa. Itu kan diawali subu'ut tiwal, 7 surat yang panjang. Nah, itu memang sudah ada, itu sudah dari Rasulullah mengatakan itu. Nah, selebihnya itu ijtihad para sahabat. Jadi disusun sampai sedemikian rupa, diakhiri oleh surat An-Nas. Nah, surat terpendek di dalam Al-Qur'an itu adalah surat Al-Kautsar. Cuman berapa? 3 ayat. Inna atayna kal kautsar, itu surat terpendek. Nah, terus banyak sekali kayak penafsiran. Kalau kita pengen menafsiri di Al-Qur'an itu ya banyak. Jadi bahkan di dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu masalah perbintangan, ning kono ilmu masalah kedokteran dan sebagainya. Sedikit contoh tentang ilmu sains sendiri, ada anamel di situ kan, masalah semut, itu kan masalah pengetahuan. Itu banyak sekali. Jadi Al-Qur'an itu ditafsiri oleh ulama-ulama terdahulu menjadikan sumber hukum. Nah, sekarang kita mempelajari di pesantren itu kitab-kitab kontemporer itu semua ya berasal dari Al-Qur'an. Ada bersumber dari Al-Qur'an, ada bersumber dari hadis. Penafsiran itu adalah pedoman hidup. Makanya kita bersyukur kalau sekarang kita gourmet tinggal menikmati hasil ijtihad dari para sahabat. Jadi sampean ki harus semangat bersyukur, apalagi mbak-mbak sing ngapalne Al-Qur'an. Lha kuwi aja hanya sekedar hafalan tok. Kalau bisa kita itu mengamalkan. Bahkan di setiap Al-Qur'an itu banyak sekali terdapat setiap ayatnya itu mempunyai khodah masing-masing. Lek wong sing tukang seneng jaduk kan kangkang santri sing seneng jaduk kuwi. Jadi setiap ayat Al-Qur'an itu ya punya khodah masing-masing. Tapi kita tidak bisa mengamalkan sembarangan. Kalau kita mengamalkan sembarangan ku ya bahaya, sampai ini soedan malahan. Jadi saya dulu punya teman, jadi nemu amalan di satu kitab dan itu tidak ada gurunya, diamalin dewe setiap malam sampai beberapa bulan ya akhirnya gendeng.
Setelah ditelusuri ternyata itu dia mengamalkan sebuah ayat di dalam Al-Quran tapi tidak ada guru, terus akhirnya gendeng mergo dengan jin. Itu bahayanya seperti itu, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memang di situ ada mempunyai fadilah tersendiri. Jadi lek pengen dari wali, lek enek sing pengen dari wali kangkang santri kuwi penak syaratnya sampai hafal Quran terus iso ngamal nih Al-Quran ya semuanya minimal ya kuwi lek pengen sudah di wali. Sanggup betul insyaallah, karena itu berat memang ngapalin Quran. Tapi kayak mbak-mbak santri itu kan bisa hafalan Al-Quran. Kangkang santri nenten sing iso ada kata apalan apa long jarene mu Yasin Waqi ngahero ngapal kok doan kayak orang ngapalin Al-Quran. Jadi fadilah Al-Quran ini gede. Jadi ini untuk mbak-mbak santri ki sing apal Quran ki wis alhamdulillah sok nggak bakal disiksa malaikat di dalam kubur. Karena apa? Al-Quran ini yang akan tanggung jawab. Makanya kayak sampean kon ngapalin surat Yasin Waqiah itu bakal jadi benteng nanti ketika kita di dalam kubur. Bentengnya piye? Ya nanti ketika kita akan disiksa oleh malaikat, yang akan membentengi itu adalah surat di dalam Al-Quran. Jadi engko ketika sampean di kubur kok dilalah dosamu ya akeh, biyen ning donya dosane akeh, terus ning kono kuwi mau arep disiksa karo malaikat, kok dilalah apal surat Yasin atau surat situ surat Al-Waqiah. Nah nanti di situ surat Waqiah itu pasti nanti akan keluar. Jar digepuk kae engko dhisik langsung metu kat engko dhisik kat. Lah kok ki ning jerone wong iki mosok arep mbok gepuk. Lah wong iki dosane akeh lho. Lah ya dosane akeh tapi wong iki ngapalne aku. Jadi orang ini menghafalkan Al-Quran minimal satu surat itu tok Waqiah, Tabarok, Yasin itu minimal. Itu kan menjadi benteng. Jadi penting ya minimal itulah. Sing gak ngapalin Quran ya minimal hafal surat Yasin, Waqiah, Tabarok. Jadi jangan tidak dihafalkan, dan itu harus diamalkan, tidak hanya sekedar sebagai bacaan. Paham nggih? Paham ora aja nih? Jadi yang lulus ini nanti ya tetap melanjutkan ngaji di pondok. Jangan sampai berhenti. Kalian mondok ini masih berapa tahun? 5. Masih ada yang 2, 1 tahun. Itu masih belum apa-apa. Dan mondok itu minimal ya 10-15 tahun. Nah, sampai itu jadi ustadzah, sampai jadi ustadz, terus balik pulang itu ya minimal punya pendidikan, raketang TPA dan sebagainya. Jadi kebanggaan seorang guru, kebanggaan seorang kiai itu ya kalau santrinya itu bisa punya santri. Jadi seperti itu. Jangan hanya kalian mondok itu karena terpaksa. Ya, rata-rata terpaksa, dipaksa wong tua kan mondok. Karena kalian nakal. Ya. Ya pondok ibarat bengkel ngono kuwi. Bengkel manusia. Jadi didandani sing elek-elek. Tapi memang kita harus punya konsep seperti itu. Awalnya ya paksaan. Jadi kudu semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Setidaknya kayak bacaan nih setiap hari kita ada istiqomah. Kayak surat Waqiah kalau pengen kaya kita akan istiqomah macane surat Waqiah. Tuh pengen sugih ora? Pengen. Yaitu amalkan surat Waqiah. Harus hafal. Jadi biar enak kalau kita di jalan dan sebagainya, kita harus surat Waqiah itu sebagai apa, istiqomah dan sebagainya. Para santri yang berbahagia, mungkin cukup sekian pertemuan pada malam hari ini. Ya itulah sedikit cerita dan pengalaman, kita berbagi pengalaman jadi untuk menambah motivasi, semangat. Jadi pengalaman saya itu bisa jadikan sampai gambaran
Oh, di pondok itu memang kita harus seperti ini, kita harus paham yang namanya barokah, kita harus paham yang namanya adab, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu, derajatnya seperti itu. Terkadang orang yang pintar di pondok, bahkan rata-rata saya teman saya yang pintar ketika di pondok itu ya pulang ya wes prung, dia nggak jadi apa-apa. Rata-rata karena dia tamat sudah pulang, dia tidak mengabdi. Padahal yang namanya mengabdi itu penting. Jadi mengabdi di pondok sampai jadi ustadz, ngajar. Bahkan saya mengalami seperti ini. Ketika saya masih di pondok, ketika saya masih belajar, itu kepahaman tentang ilmu itu tidak terlalu banyak. Justru ketika saya mengajar, itu pemahaman itu saya semakin bertambah. Kalau kita masih belajar itu bahkan mungkin kurang. Jadi makanya sampai itu ya harus punya target minimal 10 tahun ataupun minimal 15 tahun. Ada yang target kudune sampai aku diceluk Mbah Yai terus dijodoh nih. Nah itu targetnya. Jadi harus punya mindset seperti itu. Jogur 3 tahun, 6 tahun itu masih belum apa-apa. Ya, paham? Ya mungkin ini cukup sekian pertemuan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini doa. Monggo kita akhiri dengan doa bersama-sama. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa badratihi wa ali badratil kiram. Sya'inillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini ma huwa yakfi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalika sultanik. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghafartahu wa la man illa farajtahu wa la danan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma istaghatha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidina wa talamidhatina min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah. ولا تجعلنا ويأمنا للسوى دار إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمة كاشف الأمة والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.